Nah, untuk itu ada beberapa terminologi, misalkan pernah bikin glosari, kalian masukin aja itu sebagai glosari terminologi saya mau bahas. Itu perlu dipahami terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya nggak mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia istilah-istilah yang ditulis gitu kan. Karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tambah bingung lagi. Jadi saya akan memakai istilah asli. Yang pertama itu kata infinitude. Infinitude apa itu? Sering kita simpulkan sebagai angka 8. Apa itu? Benar. Ya. Jadi dia itu semua konsep sebenarnya yang menggambarkan ada suatu ruang yang nggak terbatas, yang isinya itu semua jenis potensi. Isinya itu semua jenis potensi. Bukan hanya potensi aja, tapi semua jenis realitas. Potensi, realitas. Dan apalagi? Cuma dua itu? Enggak, ada satu lagi. Kemungkinan yang ada, semua kemungkinan yang ada sebelum ada apapun. Nah, itu di situ. Di infinitude. Ya, dia isinya memuat segala potensi, segala realitas, atau kemungkinan yang ada sebelum ada apapun. Ada di situ. Yang nggak kepikiran. Ada di situ. Jadi, kalau begitu, infinitude kita bisa gambarkan sebagai fondasi dari semua yang eksis atau dapat dipersepsikan. Ya. Makanya dia sering sekali kita kasih simbol angka 8. Nggak kemana-mana. Ya, istilah itu. Yang kedua, ini istilah penting banget. The Infinity One. Apa itu The Infinity? The Infinity One itu suatu entitas. Entitas. Ya, yang kita posisikan sebagai salah satu bentuk atau realisasi potensi yang ada di dalam infinitum. Jadi di dalam infinitum itu ada salah satu bentuk. Ini saya banyak berbeda pendapat sama orang lain ya. Katanya di Infinity One mengisi semua infinitum. Bagi saya dia itu suatu entitas dan sebagai hanya salah satu bentuk atau realisasi potensi yang ada di dalam infinitum. Kalau gitu ada infinity two dong, ada infinity three, ada infinity four. Nah, pemahaman dalam bahasa Inggris infinity one ya cuma satu aja. Dia mengisi semuanya. Nah, saya nggak keberatan dengan istilah itu. Kalau dia mengisi infinitude, terus dia keluar dari infinitude, siapa yang mengisi? Oke, the infinity one. Kalau bahasa Inggris atau pengertian Durantia itu ada seolah-olah bahwa di dalam infinitude itu diisi oleh the infinity one. Jadi infinitude itu kayak atom yang mengisi ruangan itu. Dan dia mengisi semuanya. Nah, masalahnya kalau hanya dia yang mengisi itu, terus dia keluar dari infinitude, di infinity one udah nggak ada lagi dong. Jadi kosong infinitude. Itu di logika saya kurang uh, masuk akal. Jadi istilah The Infinity One bagi saya itu adalah salah satu dari yang infinite ada banyak juga. Ada Infinity Two, The Infinity Three, The Infinity Four, The Infinity of Infinity. Jadi dalam infinity itu banyak sekali jenis infinity. Nah, ini yang dicitrakan ini diurangkan itu adalah The Infinity One, salah satu. Jadi ini adalah The Infinity One diuranti yang dimaksud menurut saya itu adalah entitas yang diposisikan sebagai
salah satu bentuk dari eh, suatu potensial, bisa katakan gitu ya. Salah satu bentuk dari suatu potensial yang ada di dalam infinitude. Jadi ada berbagai macam bentuk dari potensi. Ini salah satu bentuk tadi. Jadi you bayangkan betapa dahsyatnya. Kalau kita hanya bicaranya di Infinity One aja, bisa seluruhnya, maka terlalu miskin menurut saya di Infinity itu. Arti dari Infinity itu miskin. Tapi kalau di dalam Infinity itu ada banyak jenis-jenis di Infinity, nah itu jadi kaya ya. Tapi terserah saudara-saudara. Kalau saya menganggap ini salah satu bentuk. Kenapa? Karena ketika The Infinity One mampu keluar dari perangkap infinitude, karena dia pengen keluar membebaskan dirinya dari keabadian itu. Ya. Ketika dia keluar melalui apa? Melalui kemampuan kehendak bebasnya. Dia punya kehendak bebas. Dia keluar. Ya. Peristiwa ini itu satu simbol perubahan atau ada ekspansi yang memungkinkannya melampaui batasan-batasan yang ada dalam infinitude. Jadi infinitude punya batasan seperti ini. Tak teringat dia bisa keluar, berarti luar biasa. Nah, sementara di Infinity 2, Infinity 3, Infinity 4 belum. Wah ini Infinity 1, mungkin karena dia yang pertama. Luar biasa banget, dia bisa keluar dari